كلاب اليهود أننا سنكل أو نمل في قتالكم؟ كلا، خبتم وخسئتم. إننا في سرايا القدس باقون بإذن الله إلى قيام الساعة، نقاتلكم وتقاتلوننا، فنحن نريد الشهادة، أما أنتم تريدون الحياة. خبتم وخسئتم يا كلاب اليهود. الله أكبر، الله أكبر، لله الحمد. توكل على الله. ربنا سدد عمرنا واجعلنا من الفائزين. الآن سيتم ذبح أصول التجمعات العدو الصهيوني. قول بسم الله. Pasukan Houthi semakin murka seusai Israel menyerang pelabuhan Hodeidah, Yaman. Houthi bahkan telah memulai serangan balasan ke posisi Israel. Selain Israel, Houthi juga menyerang kapal kontainer Amerika Serikat Pumba yang menjadi sekutu Israel hingga berlubang di Laut Merah. Dilansir dari Roya News, serangan itu telah dikonfirmasi oleh juru bicara Houthi Yahya Sari, tepatnya pada Minggu 21 Juli 2024. Dalam laporannya dijelaskan bahwa pasukannya telah melakukan operasi militer khusus. Di antaranya, Houthi menyerang target super vital di pelabuhan Eilat Israel dengan rudal balistik. Houthi mengklaim serangan tersebut tepat sasaran dan mengakibatkan kerugian besar. Selain itu, Angkatan Laut Houthi juga melakukan operasi gabungan dengan pasukan rudal Yaman. Dalam operasi gabungan tersebut, Yahya Sari mengaku bahwa pasukannya berhasil menabrak kapal kontainer Amerika Serikat Pumba. Akibat serangan tersebut, kapal berbendera Liberia itu mengalami kerusakan parah. Namun sayangnya, Yahya Sari tidak mengungkapkan soal nasib awak kapal tersebut. Perang Gaza meluas seusai Israel menyerang pelabuhan Hodeidah, Yaman pada Sabtu 20 Juli 2024. Israel pun kini ketakutan dan siaga tinggi menghadapi serangan balasan dari Yaman. Terlebih sejumlah pakar Zionis memprediksi bahwa Yaman telah bersiap menembakkan 5.000 rudal dan drone ke Israel. Dilansir dari Pars Today, sejumlah pakar menilai bahwa perang Israel dan Yaman akan menjadi ancaman bagi Israel. Kekuatan Israel pun diprediksi akan melemah hingga kalah telak dalam pertempuran dengan Yaman. Sebab Yaman diduga akan menembakkan lebih dari 5.000 rudal dan drone ke Quds dan di Tel Aviv. Yang mana lokasi tersebut menjadi lokasi paling rentan untuk diserang oleh Yaman. Terlebih dalam beberapa waktu belakangan, serangan Yaman di Israel selalu sukses mengicau sistem pertahanan Israel hingga berkali-kali. Baik sistem pertahanan udara, darat, ataupun laut. Di sisi lain, juru bicara Angkatan Bersenjata Rezim Zionis Daniel Hagari pun mengakui bahwa sistem pertahanan Israel tak bisa memberikan perlindungan 100%. Pasukan Hizbullah dari Lebanon kembali menyerang pasukan Zionis di perbatasan Lebanon, Palestina.
Mereka melempar rudal dengan daya ledak tinggi ke dalam tank Israel yang terparkir di balik semak-semak di wilayah tersebut. Hal itu terlihat dalam sebuah video yang beredar di media sosial, tepatnya pada Sabtu 20 Juli 2024. Dalam video tersebut tampak rudal Hizbullah menyusup ke dalam tank yang dinaiki oleh seorang tentara. Saat rudal mendekat, tentara yang hendak keluar tank itu pun langsung bersembunyi dan masuk kembali ke dalam tank. Namun upaya tersebut gagal, rudal yang dilemparkan oleh Hizbullah itu masuk ke dalam tank dan meledakkan isi di dalamnya. Serangan Houthi Yaman sukses membuat Israel kelabakan. Bahkan saat ini pelabuhan Eilat Israel tercatat mengalami kerugian hingga 50 juta shekel. Akibatnya banyak pekerja dirumahkan hingga angka pengangguran melonjak. Dilansir dari Al-Mayadin pada Minggu 21 Juli 2024, kondisi tersebut diungkapkan langsung oleh CEO pelabuhan Eilat Gideon Goldberg. Menurut Goldberg, serangan Houthi Yaman membuat situasi di pelabuhan Eilat chaos. Akibat serangan Houthi, pelabuhan Eilat kini mengalami kerugian mencapai 50 juta shekel atau sekira 13 juta dolar lebih. Seiring dengan kondisi tersebut, para pekerja di pelabuhan Eilat juga dirumahkan. Menurut Gideon, keputusan tersebut diambil setelah pihaknya gagal mendesak pemerintah untuk memberikan bantuan keuangan ke pelabuhan Eilat. Di sisi lain, pelabuhan tersebut telah mati total sejak 8 bulan silam akibat serangan dari Houthi. Di tengah situasi tersebut, juru bicara Houthi, Yahya Sari, justru mengakui bahwa pasukannya kembali melakukan operasi militer tingkat tinggi ke Eilat. Yahya Sari mengklaim sejumlah rudal balistik yang dilemparkan oleh pasukannya itu berhasil menghantam target. Aksi memalukan pasukan pertahanan Israel atau IDF kembali bocor dan beredar di media sosial, tepatnya pada Sabtu 20 Juli 2024. Dalam video tersebut, tentara Israel ramai-ramai menyerang rumah kosong milik warga Palestina di jalur Gaza, yakni dengan membakar tumpukan kasur dan berbagai perabotan rumah tangga. Padahal rumah tersebut tidak dihuni oleh seorang pun. Rumah tersebut juga tidak dipakai oleh pasukan perlawanan untuk bersembunyi. Namun hingga saat ini Zionis belum memberikan keterangan apapun terkait hal ini. Ya, tahu. Ya. Brigade Al-Quds kembali mempertaruhkan nyawa untuk menghadapi pasukan Zionis di Rafah. Tanpa rasa takut, sejumlah pejuang Brigade Al-Quds itu menenteng peledak ke markas pasukan pertahanan Israel atau IDF. Setelahnya, pejuang Al-Quds menembakkan peledak tersebut melalui celah gedung. Hal itu terlihat dalam video yang dirilis Brigade Al-Quds, tepatnya pada Minggu 21 Juli 2024. Brigade Al-Quds mengklaim serangan tersebut tepat sasaran dan mengakibatkan sejumlah tentara tewas melepuh.
توكل على الله. Seratus roket Hizbullah menghantam Israel selama 2 hari berturut-turut. Akibat serangan tersebut, Iron Dome jebol berkali-kali. Israel Utara dan sejumlah pangkalan militer Israel pun terbakar hebat seusai tersambar roket tersebut. Dilansir dari tribunnews.com, Hizbullah kembali menyerang Israel selama 2 hari belakangan. Serangan pertama pada Jumat 19 Juli 2024, Hizbullah menembakkan setidaknya 65 roket. Kemudian serangan kedua pada Sabtu 20 Juli 2024, Hizbullah meluncurkan 30 roket. Imbas serangan tersebut, Golan, Galilea di Israel Utara terbakar hebat. Sejumlah pangkalan militer juga dilaporkan runtuh total seusai tersambar peledak Hizbullah tersebut. Selain itu, untuk pertama kalinya serangan Hizbullah juga membakar Mitzpe Abirim di Israel Utara. Hizbullah mengklaim serangan itu merupakan respons dari aksi Israel terhadap warga sipil di kota Safat al-Batik, Majd al-Salam, dan juga Sakra di Lebanon Selatan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.